Kesultanan Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan muslim terbesar yang bertahan hingga 600 tahun lamanya. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada masa kejayaannya membentang mencakup kawasan di 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, hingga Afrika. Kerajaan Turki secara keseluruhan pernah dipimpin oleh sebanyak 36 sultan, yang dimulai dengan Sultan Osman Gazi dan diakhiri oleh Sultan Mehmed ke-6. Dari banyaknya Sultan Turki Utsmani, beberapa di antaranya merupakan sultan yang paling banyak dikenal karena keberhasilan yang dicapainya. Dan salah satu sultan yang paling terkenal, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, adalah Sultan Mehmed Al-Fatih atau Sultan Mehmed Sang Penakluk. Sultan Mehmed disebut sebagai Al-Fatih atau penakluk karena keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota milik Romawi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis bahwa kota itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Latuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dalikal jaish. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Pada video ini, kita akan menyimak tentang sejarah dan biografi Sultan Mehmed Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silakan sahabat klik like, subscribe, kemudian tuliskan komentar sahabat di video ini. Juga jangan lupa untuk klik lonceng, supaya tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Sultan Mehmed kedua atau yang dikenal sebagai Fatih Sultan Mehmed merupakan raja ketujuh Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Mehmed menjabat sebagai raja Kesultanan Turki Utsmani setelah kematian ayahnya yaitu Sultan Murad kedua dari tahun 1451 hingga tahun 1481 Masehi. Di masa sebelumnya, Sultan Mehmed juga pernah menjabat sebagai sultan untuk menggantikan ayahnya di usia 12 tahun pada masa yang singkat yaitu antara tahun 1444 Masehi hingga tahun 1446 Masehi. Sultan Mehmed lahir pada tahun 1432 Masehi di Edirne, yang saat itu merupakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Ayahnya adalah Sultan Murad kedua, Sultan Turki Utsmani, sedangkan ibunya bernama Huma Hatun, putri dari Tajeddin Bey, seorang adipati dari Kadipaten Jandarlıoğlu yang terletak di daerah Sinop, Turki. Setelah Mehmed kecil berada di Edirne sampai usia 2 tahun, dia pun dikirim ke daerah Amasya, tempat di mana kakaknya yang bernama Ahmed menjadi pemimpin di sana untuk belajar dalam kepemimpinan. Setelah kakaknya Ahmed itu meninggal, Mehmed pun menggantikan posisi kakaknya menjadi pemimpin pada usia 6 tahun. Sejak kecil, Mehmed termasuk anak yang cerdas sekaligus sosok yang agresif sehingga tidak mudah untuk mendidiknya. Kecerdasan Mehmed muda terbukti salah satunya bahwa dirinya telah menguasai 7 bahasa, yaitu seperti bahasa Latin, Yunani, Italia, Arab, Persia, Serbia, dan termasuk bahasa ibunya yaitu bahasa Turki. Sultan Murad sang ayah mempercayakan pendidikannya kepada Mullah Hurani, seorang ulama yang dikenal alim dan berwibawa saat itu. Dengan kedisiplinan yang baik, Mullah Hurani pun mampu mendidik Mehmed menjadi anak yang berkembang dengan bagus. Pada masa itu, wilayah Turki Utsmani diapit oleh berbagai serangan yang berasal dari wilayah timur dan barat. Di barat, Turki Utsmani banyak bertempur dengan kerajaan-kerajaan Eropa seperti kerajaan Hungaria dan Serbia. Sedangkan di daerah timur, di Anatolia, Turki Utsmani disibukkan dengan perlawanan dari Kadipaten Karamanid yang dipimpin oleh Ibrahim Bey. Ketika Sultan Murad kembali ke Edirne pada bulan Oktober setelah mengalahkan Raja Karaman Ibrahim Bey di Anatolia pada musim panas tahun 1443 Masehi, Sultan Murad menerima kabar bahwa tentara Kristen yang dipimpin oleh János Hunyadi, Raja Hongaria Ladislas beserta kekuatan Serbia telah mulai menyerang wilayah kerajaan Turki di daerah selatan Danube.
Pada saat yang sama, Sultan Murad pun mendapatkan kabar yang pahit tentang kematian putranya yang lain, yaitu Syahzade Ali yang tinggal di Amasya. Dengan kematian saudara-saudaranya, otomatis Mehmed Muda menjadi pewaris tahta satu-satunya kelak dari sang ayah, yaitu Sultan Murad. Setelah Sultan Murad berhasil menghentikan serangan tentara Kristen di utara dan melaksanakan negosiasi gencatan senjata dengan mereka pada bulan Desember 1443, Sultan Murad pun memerintahkan pasukannya untuk membawa Mehmed dari Manisa ke Edirne. Sebulan setelah membuat perjanjian dengan Hongaria di Edirne pada bulan Juni tahun 1444, Sultan Murad pun meninggalkan putranya Mehmed sebagai gubernur di Edirne di bawah kendali Wazir Agung Chandarlı Halil Pasha, dan Sultan Murad pun pergi ke Anatolia untuk meredam serangan dari para pasukan Karaman-Oğlu di sana. Sultan Murad pun datang ke Yenişehir dan membuat kesepakatan perdamaian dengan para pemimpin Karaman-Oğlu. Setelah selesai, Sultan Murad pun meninggalkan Yenişehir dan mengumumkan kepada pemimpin Janişari, tentara elitnya yang bernama Hızır Ağa, dan juga adipati lainnya, bahwa ia telah resmi mengundurkan diri dari tahta untuk kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Mehmed. Pada saat itu, Sultan Mehmed masih berumur 12 tahun. Setelah itu, Sultan Murad pun kemudian menetap di Bursa, sementara pasukannya pun kembali ke Edirne. Sultan Murad merasa bahwa di kawasan barat dan timur telah tercipta perjanjian perdamaian, sehingga ia pun bisa tenang sementara dirinya tidak menjadi sultan. Namun ternyata, sesaat setelah Sultan Mehmed Muda naik tahta, wilayah Turki Utsmani diserang oleh kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh János Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Sèvres sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, Sultan Murad pun kemudian datang dan memimpin pasukan, kemudian mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia, dan Wallachia. Setelah perang itu, Sultan Murad pun kembali ke Manisa dan tetap memberikan tahtanya kepada Sultan Mehmed Muda. Namun pada bulan Mei tahun 1446, Sultan Murad pun kembali ke Edirne sekali lagi atas permohonan Wazir Agung Chandarlı Halil Pasha. Hal ini dikarenakan Sultan Mehmed membuat rencana untuk menyerang Konstantinopel, yang mana hal itu dinilai akan melemahkan pasukannya sendiri, mengingat Sultan Mehmed masih terlalu muda dan Konstantinopel masih sangat kuat. Setelah Sultan Murad kembali menjadi sultan, Sultan Mehmed pun pergi ke Manisa untuk menjabat sebagai gubernur di sana. Sultan Murad meninggal pada tanggal 3 Februari tahun 1451. Mehmed pun menerima berita tentang kematian ayahnya dalam sebuah surat yang dikirim oleh Wazir Agung Chandarlı Halil Pasha ke Manisa. Dengan cepat pun Mehmed menaiki kudanya dan berangkat ke Edirne untuk mengklaim tahtanya. Sultan Mehmed naik tahta untuk kedua kalinya di Edirne pada tanggal 19 Februari tahun 1451 pada usia 19 tahun. Setelah berhasil naik tahta, Sultan Mehmed pun melaksanakan rencana pertamanya, yaitu menaklukkan Konstantinopel, sesuatu yang telah ia impikan sejak lama. Konstantinopel merupakan daerah yang sangat istimewa karena kota itu terletak di wilayah yang strategis, yaitu wilayah Eropa dan Asia. Konstantinopel menjadi jalur yang sangat sibuk karena kota itu menghubungkan antara Eropa, Asia, serta jalur laut antara Laut Mediterania, Aegean, dan juga Laut Hitam. Siapapun yang menguasai Konstantinopel, maka ia menguasai dunia. Begitulah pepatah terkenal tentang kota Konstantinopel. Bahkan Napoleon Bonaparte pernah berkata, seandainya dunia itu satu negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel. Oleh karenanya, banyak raja yang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, namun semuanya gagal. Kerajaan Romawi Timur tetap jaya dalam benteng Konstantinopel. Sebanyak 28 kali Konstantinopel dikepung oleh para penguasa, namun semuanya gagal. Baik penguasa Muslim maupun non-Muslim, semuanya gagal dalam merebut kota Konstantinopel dari tangan penguasa Bizantium atau Romawi Timur.
Dari kaum muslim sendiri, sejak zaman Muawiyah hingga Abbasiyah, beberapa kali usaha untuk menaklukkan Konstantinopel sudah dilakukan, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan sebelum Sultan Mehmed Al-Fatih, para pendahulunya termasuk ayahnya sendiri yaitu Sultan Murad II pernah mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel, akan tetapi juga berakhir dengan kegagalan. Hal ini dikarenakan Konstantinopel dikelilingi oleh benteng yang kuat yang sulit ditembus oleh peralatan perang saat itu. Posisi Konstantinopel yang berada di pinggir selat pun membuatnya sulit untuk dilakukan pengepungan. Saat daratannya dikepung, Konstantinopel bisa bertahan di dalam benteng dan menunggu bantuan yang datang dari Eropa melalui jalur laut Selat Bosporus. Di sebelah timur Konstantinopel terdapat Tanduk Emas, sebuah muara yang memisahkan daratan Konstantinopel dengan daerah di sebelahnya. Tanduk Emas ini merupakan pintu masuk ke dalam Konstantinopel, namun terdapat rantai besar yang menjadi penghalang bagi kapal musuh untuk memasukinya. Sesaat setelah menjadi raja, Sultan Mehmed pun mulai melangsungkan rencananya untuk menaklukkan Konstantinopel. Di tepi Selat Bosporus bagian Asia telah berdiri benteng Anadolu Hisar yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Maka Sultan Mehmed pun menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisar yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Pembangunan benteng ini menjadikan kerajaan Turki Utsmani memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus, sehingga bisa memutus bantuan yang akan datang menuju ke Konstantinopel melalui laut. Persiapan untuk mengepung Konstantinopel semakin dekat. Sultan Mehmed pun juga telah menyiapkan pasukan Janissary yang melegenda untuk memuluskan penaklukan Konstantinopel. Selain itu, meriam raksasa yang terkenal itu juga telah selesai dibuat untuk bisa segera digunakan dalam pengepungan. Kisah tentang pasukan Janissary dan juga tentang meriam raksasa Al-Fatih ini dapat Anda lihat videonya melalui link di kolom deskripsi. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan yang berjumlah antara 80.000 hingga 200.000 orang. Juga terdapat kereta api artileri dan juga 320 kapal. Pasukan induk berjalan dari Edirne hingga Konstantinopel, dan setelah sampai di sana kemudian dilakukan taktik pengepungan. Sultan Mehmed sebagaimana tradisi Turki Utsmani menawarkan kepada Raja Konstantinopel melalui utusan agar ia mau melepaskan kota Konstantinopel kepadanya. Sebaliknya Sultan Mehmed menjamin keamanan warga Konstantinopel di dalam benteng tersebut. Namun Raja Konstantin menolak tawaran Sultan Mehmed. Dengan penolakan itu, pengepungan dan tembakan meriam pun segera dimulai untuk menembus benteng kota. Hal ini terjadi pada awal April musim semi tahun 1453 Masehi. Armada utama dan meriam raksasa dan juga beragam meriam yang lebih kecil lainnya ditempatkan di depan tembok utama sebelah utara bagian benteng Konstantinopel. Armada kapal ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai untuk menghadang bantuan yang datang dari Eropa untuk Konstantinopel melalui jalur laut. Pada awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Turki Utsmani, meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam terbesar saat itu yang dibuat oleh Orban, seorang ahli meriam berkebangsaan Hungaria. Tembakan demi tembakan siang dan malam dilakukan untuk menembus benteng utama sebelah utara. Namun pertahanan benteng yang begitu kuat membuat Sultan harus memikirkan cara lain untuk bisa menembus benteng itu. Kota Konstantinopel memiliki benteng yang tidak terlalu kuat pada sisi di sebelah timur atau di bagian sisi Tanduk Emas. Jika kapal dengan meriam bisa masuk ke sana, maka bisa dipastikan tembok itu akan mudah untuk dihancurkan. Namun, pelabuhan Tanduk Emas dilindungi menggunakan rantai penghadang besar yang hanya bisa dikontrol dari Konstantinopel untuk membukanya. Sultan Mehmed memiliki ide yang brilian.
Pada tanggal 22 April, Sultan Mehmed memerintahkan pasukan untuk menarik kapal perangnya ke darat, menaiki bukit di sekitar koloni Genoa di Galata, dan kemudian turun ke Tanduk Emas. Kurang lebih 80 kapal diangkat dari Bosporus setelah membuka sebuah rute yang jaraknya kurang lebih 1 mil dengan menggunakan kayu. Dengan keadaan demikian, pihak Romawi pun kemudian menempatkan pasukan mereka di atas dinding yang lebih panjang sehingga mengurangi pertahanan di dinding utama sebelah utara. Usaha menggempur Konstantinopel dilakukan siang dan malam. Juga serangan-serangan dengan pasukan darat pun terjadi di depan benteng. Hingga sekitar sebulan kemudian, benteng berhasil runtuh dan pasukan Turki Utsmani berhasil merasuk ke dalam benteng dan mengalahkan pasukan Bizantium yang totalnya berjumlah sekitar 7.000 pasukan. Konstantinopel pun akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pihak Turki Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Sultan Mehmed memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Penguasa Konstantinopel waktu itu, yaitu Kaisar Konstantinus ke-11 sendiri, meninggal pada hari penaklukan Konstantinopel. Namun, tidak ada saksi mata yang selamat yang melihat kematiannya. Kisah masyhur yang beredar menyebutkan bahwa Konstantinus meninggalkan jubah kebesarannya dan berperang bersama prajurit yang tersisa sampai meninggal dalam pertempuran. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Sultan Mehmed pun mengubah Hagia Sophia yang semula adalah basilika ortodoks menjadi masjid. Sultan Mehmed juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, juga membangun istana baru. Untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genoa yang pergi dari Galata, Sultan Mehmed memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan. Setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan, sepanjang hidupnya, Sultan Al-Fatih pun banyak melakukan peperangan dan penaklukan yang lain hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1454 hingga 1459, Sultan Mehmed melaksanakan kampanye militer Serbia, juga menguasai Balkan dan Eropa Tengah, dan mengubah tempat-tempat tersebut menjadi wilayah basis kekuatan Utsmani. Kekaisaran Turki Utsmani mengerahkan sejumlah besar tentara dan berakhir dengan banyaknya daerah yang berhasil ditaklukkan. Di daerah tepi Laut Hitam Anatolia masih tersisa kekuasaan Trebizond yang termasuk penerus dari kekuasaan Romawi. Sultan Mehmed pun membawa pasukan utamanya ke Trebizond untuk mengambil alih kota tersebut pada tahun 1461 Masehi. Sultan Mehmed tiba pada awal bulan Juli dan pertempuran pun segera dimulai. Sultan Mehmed berhasil mengalahkan pasukan Kaisar David dan mengepung kota tersebut lebih dari sebulan. Kaisar David menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1461 Masehi, sehingga mengakhiri riwayat Kekaisaran Trebizond. Di bagian timur, Sultan Mehmed juga menyelesaikan pertempuran dengan merebut kembali beberapa wilayah yang diambil alih oleh Kadipaten Karaman. Pada tahun 1466, Sultan Mehmed kemudian menduduki Karaman atau Larende serta kota-kotanya sehingga mampu menyetabilkan daerah timur. Pada tahun-tahun berikutnya, Sultan Mehmed terus-menerus memperluas kekuasaan Turki Utsmani, terutama di wilayah Eropa. Pada tahun 1481, Sultan Mehmed bergerak memimpin pasukan untuk memperluas kekuasaan di sekitar Italia. Akan tetapi, kemudian Sultan Mehmed jatuh sakit. Saat itu, Sultan Mehmed berusaha melakukan penaklukan terhadap Rodos dan Italia Selatan. Namun sebagian sejarawan menyatakan bahwa peperangan selanjutnya diarahkan untuk menundukkan Mesir yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Mamluk. Tujuan menundukkan Mesir ini juga untuk mengambil gelar khalifah yang dipegang oleh keturunan Abbasiyah yang hidup di Mesir dalam perlindungan Mamluk sejak tahun 1261 Masehi.
Tak lama setelah sakit, Sultan Mehmed pun wafat pada tanggal 3 Mei tahun 1481 Masehi di usianya 49 tahun. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penyebab wafatnya Sultan Mehmed salah satunya adalah ia diracun oleh dokter pribadinya, seorang mualaf yang berbangsa Yahudi. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa Sultan Mehmed wafat karena memang sakit yang dideritanya. Berita kematian Sultan Mehmed menggembirakan Eropa. Lonceng gereja pun didentangkan dan perayaan pun dilaksanakan. Sepeninggal Sultan Mehmed, terjadi berbagai perselisihan perebutan tahta antara dua putra Sultan Mehmed, yaitu Bayezid dan Jan. Hal ini menjadikan pendudukan Utsmani di atas kawasan Italia Selatan berakhir dengan perundingan, dan pasukan Utsmani pun mundur ke Albania setelah sekitar 13 bulan masa pendudukan. Sampai wafatnya Sultan Al-Fatih, dirinya berhasil memperluas kekuasaan Turki Utsmani di wilayah Asia, Anatolia, dan Eropa daerah Balkan. Itulah kisah tentang Sultan Mehmed Al-Fatih atau Sultan Mehmed Sang Penakluk. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi informasi yang menarik bagi sahabat sekalian. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.